Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies and gentlemen, welcome back to my channel. Hai. Kali ini akan mengenai alur cerita film sentral Intelegence yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan jalinan persahabatan antara Calvin Joyner diperankan Kevin Hart, merupakan sosok pria berprestasi di sekolah dan dikenal dengan julukan si Jet Emas. Sedangkan Bob Stone diperankan Dwayne Johnson, merupakan sosok seorang pria gendut dan tidak menarik, sehingga Bob Stone sering diejek dan dibully oleh teman-teman semasa SMA. Namun, ketika dewasa, teman-temannya kaget melihat penampilan Bob Stone gagah perkasa seperti Hercules, pujaan semua orang. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun, sebelum ceritanya dimulai, Yatkom Mopi Story berdoa semoga sahabat semua senantiasa sehat dan bahagia, dan mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang telah subscribe. Bagi sahabat yang belum, silahkan untuk segera subscribe demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Di awal film, mempertontonkan 20 tahun silam di sebuah SMA di mana Robbie Burnett yang gendut sedang menari di kamar ganti laki-laki. Dari arah belakang Robbie datang Trevor dan keempat temannya suka usil. Mereka menertawakan kemudian mendekati Robbie. Film berpindah ke adegan ke halaman basket sekolah, di mana kepala sekolah sedang mengumumkan siswa teladan yang diraih oleh Calvin Joyner yang mempunyai gelar Golden Z. Maka siswa-siswi di sekolah itu riuh menyambut penghargaan kepada Calvin. Apalagi saat Calvin bersalto disambut istri teman-temannya, mereka pun meneriakan Golden Jet, Golden Jet. Saat berpidato, Calvin menggombali Bob Johnson, pujaan hatinya sebagai gadis paling cantik di dunia. Mantap, Bo. Namun, pidato Calvin terganggu karena muncul Trevor dan kawan-kawan menyeret Robbie yang telanjang ke tengah arena. Tak ayah lagi, seluruh siswa tertawa melihat Robbie. Namun tidak bagi Calvin, ia langsung membuka jaketnya untuk menutupi manuknya Robbie. Lalu Robbie meninggalkan lapang basket diiringi tawa siswa yang lainnya. Di akhir pidatonya, kepala sekolah pun menyebutkan bahwa Calvin siswa terbaik, orang yang akan sukses, disambut meriah teman-temannya. Film kemudian beralih ke hari ini, di mana Calvin sedang sibuk menjadi akuntan di sebuah perusahaan. Lalu teman kerjanya menawarkan aplikasi setting, yakni aplikasi yang dapat membesarkan ukuran manuk. Siapa yang mau? Namun Calvin tak percaya. Untuk membuktikan, temannya memotong manuknya sendiri. Waduh, segede apa ya? Lalu foto itu dikirim ke Calvin. Saat teman kerja memberitahu bahwa Ethan, asisten Calvin, dipromosikan menjadi eksekutif, Calvin kaget. Calvin menolak ajakan makan-makan merayakan promosi Ethan. Ia beralasan akan makan siang dengan istrinya. Ternyata Ethan mentraktir makan teman-temannya serumah makan dengan Calvin dan istrinya. Karena ramai, istrinya mengajak pindah ke meja lain. Namun ditolak Calvin. Istrinya pun memberitahu Calvin gaunnya akan dipakai pada saat reuni SMA-nya. Namun Calvin tak akan hadir, merasa malu dan tidak ingin diolok-olok oleh teman-teman SMA-nya karena dulu dia pemenang calon orang yang paling sukses, sedangkan dirinya sekarang hanya sebagai akuntan perusahaan. Calvin mengatakan bahwa ia tak ingin dicemooh ketika di SMA orang paling atas dan sekarang paling bawah. Itu artinya turun drastis. Adegan berlanjut yang Calvin berada di kantor. Ia membuka Facebook. Ketika akun Facebooknya dikaitkan untuk bergabung dengan grup reuni SMA-nya, ia menolak. Ketika ia mengklik notifikasi pertemanan, akun Bob Stone yang tak memasang foto profil meminta konfirmasi. Lalu Calvin mengkonfirmasi pertemanan Bob Stone. Tiba-tiba telepon berdering. Calvin kaget, dikhawatirkan yang menelponnya adalah akun Bob Stone yang baru dikonfir. Ternyata yang menelponnya adalah istrinya. Tak berapa lama, di akun Bob Stone mengirim catatan di blog obrolan. Awalnya Kevin kaget karena si Bob mengajak temuan reunian untuk minum-minum jam 6 petang. Si Bob pun mengirimkan video. Namun akhirnya Kevin tahu akun Bob Stone adalah teman lamanya sewaktu di SMA, yakni si gendut bernama Robbie Burnett, yang sekarang ganti nama menjadi Bob Stone. Pada malam harinya, Calvin mendatangi bar untuk menemui Bob.
Saat Calvin mencari-cari Bob, di belakangnya dikejutkan oleh seorang pria, membuat Calvin marah dan akan memukulnya pada orang yang tak dikenalinya. Ketika pria itu menyebut bahwa dirinya Bob, Calvin kaget dan tak percaya. Karena Robbie yang dulu gendut dan jelek, sekarang menjadi pria yang gagah dan simpatis seperti Hercules. Ketika Bob ditanya, tip bisa berubah badannya, Bob menjelaskan selama 20 tahun ia berolahraga 6 jam sehari sehingga tubuhnya jadi atletis, disukai para gadis. Ketika Bob meninggalkan tempat duduknya untuk mengambil minuman, datang pria lalu membawa kursi yang tadi diduduki Bob. Calvin berusaha untuk mencegahnya karena sebentar lagi Bob akan balik lagi. Pria itu malah menyebutnya Calvin pelawak. Datang Bob membela Calvin. Balad pria itu mendekati, lalu salah satu memperlihatkan pistol menyuruh Bob dan Calvin untuk beronani, membuat Bob marah. Selanjutnya Bob menghajar keempat pria itu sampai tak berdaya. Lalu Bob dan Calvin meninggalkan bar dengan motornya. Mereka berhenti di sebuah sekolah, yakni SMA-nya yang dulu. Saat Bob melihat pintu loker ganti pakaian laki-laki, ia terdiam dan teringat pada saat Trevor dan teman-temannya waktu dulu menelanjangi dan melemparkan dirinya ke tengah arena perpisahan sekolahnya. Ketika Bob bertanya kepada Calvin mengenai keberadaan Trevor, dijawab Calvin bahwa Trevor sekarang menjadi bengking. Bob kaget saat dia melihat barang-barang dan foto siswa untuk keperluan reuni yang akan dilaksanakan esok hari. Pada saat Bob menyuruh Calvin untuk bersalto seperti dilakukan pada waktu pemberian penghargaan siswa terbaik, Calvin menolak. Namun karena dipaksa oleh Bob, akhirnya ia melakukan salto. Namun saat landas, tubuhnya terjatuh ke lantai. Puk! Lalu Calvin membawa Bob ke rumahnya. Tiba di rumah, Bob menyuruh Calvin untuk menghitung gaji Bob yang pernah bekerja di luar negeri. Dalam akuntansi itu akan terjadi penawaran transaksi ratusan juta dan berakhir besok. Namun, tiba-tiba situs itu ada yang menutup sendiri dengan notifikasi pengguna tidak sah. Ketika Calvin bertanya pada Bob, situs apa tadi yang buka, apa hubungannya dengan sistem penggajian? Dijawab Bob, tidak tahu. Lalu Bob menginap di rumah Calvin dengan memakai baju tidur milik Calvin. Waduh, lihat Bob pakaian tidur kayak gini, lucu juga ya. Satu kali gerak saja, bajunya sudah sobek, brek. Paginya, Calvin kedatangan agen Haris dari CIA menanyakan keberadaan Bob di rumahnya. Namun, ketika Haris dan stafnya mendatangi sofa yang dipakai tidur Bob, Bob sudah tidak ada. Ketika Bob bertanya kepada Haris apa yang kedatangan mereka mencari Bob, Haris menjawab bahwa Robbie Verdit alias Bob Stone alias Bob Golden alias Bob Jet terlibat pembunuhan dan pengkhianatan dan membawa benda milik negara dengan tingkat rahasia tertinggi yang akan dijual kepada musuhnya yang akan mengakibatkan perang dunia ketiga dan tepat menuju Armageddon. Kisah selanjutnya, Haris dan staf ke kantor Calvin dicegat teman kerjanya menyangka Bob membawa Haris sebagai penari telanjang sebagai hadiah pada Ethan. Tak ayal lagi, teman kerja Calvin disetrum senjata Haris hingga terjatuh. Lalu mereka masuk ke ruangan kerja Calvin. Tak berapa lama, Bob menelpon Calvin di sadap Haris. Bob dalam masalah dan ingin bertemu Calvin di tangga gedung kantor Calvin. Dengan cepat, Haris dan staf bergerak menuju tempat yang ditunjukkan Bob. Para pegawai pun ikut kaget. Ketika Calvin kembali ke ruangan, Bob sudah berada di balik pintu, membuat Calvin kaget setengah mati. Lalu Bob pesan taksi Uber menggunakan HP Calvin. Bob memaksa meminta dasi Calvin, lalu digantungkan dan dibakarnya. Saat Calvin diberi senjata, ia menolak. Ia berlari keluar ruangan sambil berteriak, "Bob ada di dalam! Bob ada di dalam! Dia punya senjata!" Namun disergap Bob, Haris dan staf langsung beraksi. Bob meminta pada Calvin untuk berpura-pura disandra olehnya, ditolak Calvin. Sambil memegang Calvin, Bob menembak ke arah agen CIA. Terjadi baku hantam dan pegawai pun berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu, Bob mendorong roda yang ada Calvin menerobos pintu yang ada agen CIA. Namun karena pasukan Haris banyak, akhirnya Bob terkepung dengan hitungan 3, 2, dan pada hitungan ke-1, dasi Calvin yang dibakar meledak mengeluarkan air. Bob pun melemparkan bom gas lalu berlari mendorong roda sambil menembak, kemudian menabrak kaca dan terjatuh bersama Calvin. Mereka jatuh pada balon sehingga mereka selamat dan Bob pun girang. Lalu Bob diberondong tembakan. Dia masuk mobil dan mengajak Calvin, lalu mereka kabur.
Dalam mobil, Bob menjelaskan awal mula dirinya dicari CIA. 3 minggu yang lalu, musuh negara dengan kode The Black Badger mencuri kunci seluruh program satelit mata-mata dan akan dijual pada seseorang di situs lelang yang tadi malam Calvin buka. Jika kita kehilangan kendali pada satelit itu, kita akan rentan terhadap serangan teroris dimanapun. Makanya, Bob mendatangi Calvin untuk diminta tolong mengurai teka-teki ini dengan jumlah tawaran yang tinggi. Yang menang akan tahu di mana kesepakatan itu akan terjadi. Dengan begitu, kita akan menangkap The Black Badger. Tapi Calvin menolak dan menyuruh Bob untuk memberhentikan mobilnya. Bob pun berhenti di halaman bangunan gedung yang belum selesai. Calvin berkata, menurut Haris, Bob lah yang mencuri kode barang negara tersebut. Disangkal Bob jangan percaya pada Haris yang akan menjebak dirinya sebagai pembunuh mitranya sendiri. Bob pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia dengan mitranya bernama Phil memburu The Black Badger hingga ke Pantos Cape. Namun, saat Phil masuk ke lift, ada yang menjebaknya. Lift itu tak aktif, sesaat kemudian Phil ada yang menembak. Tapi Calvin tetap tak mau membantu Bob dan ia ingin pulang. Bob menjelaskan Haris mengintai semua tempat dan pembunuh bayaran bergentayangan. Rumah Calvin pun tidak aman. Namun, tiba-tiba mereka diberdorong tembakan seorang yang mengendarai motor. Bob dan Calvin menghindar lalu Bob melemparkan besi ke motor musuh membuat motor terjatuh. Lalu pengemudi motor membuka helmnya. Ternyata Bob mengenal pria itu bernama Larry dan terjadilah pertarungan. Pada saat bersamaan dimanfaatkan oleh Calvin kabur. Di tengah jalan, Calvin berhenti lalu menelpon Maggie untuk tidak pulang ke rumah dulu. Dan ia mengajak ke Dr. Dan untuk mengikuti terapi kehamilan. Lalu Calvin melanjutkan perjalanan. Tiba di depan rumah Dr. Dan, Calvin turun dan motor dicegat mobil Harris dan menyuruh masuk. Di mobil, Harris menjelaskan tentang kepribadian Bob yang kehilangan keseimbangan kendali karena ia terobsesi dengan ciptaannya sendiri yang disebut The Black Badger. Harris pun menceritakan 3 minggu yang lalu Bob dilaporkan oleh rekan setimnya bernama Phil. Menurut Harris, Phil dibunuh oleh Bob. Disangkal Calvin, menurut Bob yang membunuh Phil adalah The Black Badger. Harris pun menguatkan bahwa yang disebut dengan Black Badger itu adalah nama lain dari Bob. Menurut versi Harris, Bob mengkhianati Phil, teman kerjanya, untuk menghilangkan jejak. Bob akan menjual benda itu ke situs lelang. Itu artinya Bob masih memerlukan Calvin. Kemudian Harris memberikan alarm pada Calvin, kalau melihat Bob tinggal menekan tombolnya, maka kami akan datang. Film berpindah ke Maggie yang sedang konsultasi dengan Dr. Dan, ahli psikologi. Maggie pun menjelaskan saat menjalin cinta dengan Calvin sewaktu di SMA. Tak lama kemudian datang Calvin. Saat Calvin melihat Dr. Dan, ia kaget luar biasa karena Dr. Dan ternyata Bob Stone. Dan terapi pun dilanjutkan. Dalam terapi itu untuk mengetahui perilaku Calvin terhadap istrinya, Bob mengubah perannya sebagai Maggie. Lalu Bob dan Calvin ngobrol. Saking jengkelnya Calvin terhadap Bob, ia menampar Bob. Tamparan Calvin ke Bob bagi Maggie sama dengan tamparan Calvin terhadap dirinya. Maggie menganggap Calvin sudah tidak punya komitmen lagi dalam pernikahannya. Lalu ia keluar. Selepas Maggie pergi, Calvin bertanya pada Bob, di mana Dr. Dan? Bob pun membuka lemari. Melihat Dr. Dan diikat dengan disempal mulutnya, lalu Calvin mengeluarkan alarm untuk dipijit tombolnya. Ditahan Bob sambil mengajak pada Calvin untuk membantu dirinya membuka tabir siapa The Black Badger tersebut. Adegan berpindah ke distrik keuangan Baltimore, di mana Bob dan Calvin akan menemui wakil direktur eksekutif seorang ahli perbankan bernama Trevor. Mendengar nama Trevor, Bob terhenyak. Ia teringat saat Trevor menjahili dirinya saat di SMA. Saat bertemu Trevor, ternyata Trevor mengenali Bob. Selanjutnya, Trevor membuka situs lelang yang akan menjual benda negara. Setelah selesai melihat transaksi di komputer, Trevor mendeku di antara kaki Calvin dan Bob. Ia meminta maaf kepada Bob dulu sewaktu SMA telah mempermalukan dirinya. Dengan senang hati, Bob memaafkan Trevor dan tak menyangka Trevor telah berubah. Namun sedetik kemudian, Trevor berdiri sambil tertawa. Ternyata Trevor meminta maaf pada Bob untuk mengolok-ngolok Bob. Ia sama sekali tidak menyesal telah berbuat itu pada Bob. Justru ia menyesal karena melemparkan Bob dengan telanjang hanya sekali dan menghina pada Calvin, pria petekel alias pria kecil. Calvin mengingatkan Trevor bahwa Bob dapat menghajarnya. Dijawab Trevor, silakan saja. Aneh bin ajaib, Bob tidak bisa bergerak lalu ia meninggalkan ruangan Trevor.
Lalu Trevor melemparkan print-out jumlah transaksi kepada Calvin. Calvin beranjak keluar dari ruangan. Dia olok-olok Trevor. Lalu ia mengejar Bob yang masuk lift. Tak lama kemudian, Calvin hubungi Haris mengabarkan bahwa Messi akan ditangkap. Membuat Calvin gugup. Lalu ia memberitahu posisi Bob dan dirinya pada Haris. Di saat Calvin bertemu Bob, Calvin bertanya pada Bob, mengapa diam saja di saat hina Trevor? Bob menjawab bahwa selama di ruangan Trevor, badannya seperti membeku. Calvin meminta maaf pada Bob karena dirinya telah memberitahu Haris keberadaan Bob. Tak lama kemudian, polisi datang mengepung dan Bob pun menyerah ditangkap polisi. Cerita selanjutnya, Bob diintegrasi oleh Harris di tempat yang dirahasiakan, disaksikan Calvin di luar ruangan. Di saat Bob ditanya di mana kode disimpan, Bob tak menjawab. Karena Bob diam saja, Harris menyuruh stafnya mengambil alat ekstraksi. Calvin tak tega melihat Bob yang diintegrasi memakai ekstraksi. Ia kemudian keluar. Oleh staf Harris, Calvin dimasukkan ke sebuah ruangan di mana ruangan itu ada sebuah pisang. Kembali ke Bob yang menjerit kesakitan karena disetrum alat ekstraksi. Sementara itu, salah satu staf Haris memeriksa Calvin. Di lantai tergeletak pisang. Staf Haris mengambil pisang. Dari arah depan, Calvin menghantam kursi ke kepala staf Haris hingga pingsan. Lalu Calvin mengambil senjata, masuk ke ruangan, menodongkan senjata pada staf Haris dan operator komputer. Ia meminta kartu staf hanya Haris. Kemudian Calvin masuk ke ruangan Bob sambil meminta maaf atas pengkhianatannya. Saat mereka berpelukan, datang staf Haris disambut tembakan Bob. Mereka berdua berlari keluar dan kabur menumpangi mobil Haris. Dalam mobil, Calvin disuruh oleh Bob untuk melihat situs lelang. Calvin pun langsung membuka situs. Dalam situs itu diterangkan tempat transaksinya, yakni dilakukan di Boston. Itu artinya kita butuh pesawat untuk menuju ke Boston. Mereka pun berhenti di salah satu bandara milik pribadi. Di sana ada seorang petugas yang menjaga di posnya. Bob membagi tugas dengan Calvin. Calvin disuruh masuk ke pos, berpura-pura akan menyewa pesawat. Sedang Bob menarik pesawat yang sedang diparkir. Calvin pun segera beraksi dengan mengambil tas yang ada di sana. Ia mendekati penjaga dan mengalih perhatian penjaga. Sementara Bob mendekati pesawat, lalu pesawat itu dia tarik. Setelah aman, Bob memberi isyarat kepada Calvin untuk keluar. Dan mereka pun berhasil terbang dengan pesawat curian. Setibanya di Boston, Bob beraksi menuju tempat parkir. Bersama dengan itu, datang mobil kelompok mafia. Sementara Calvin disuruh menunggu di luar. Ia kaget karena Haris ada di sana. Saat menelepon Bob, HP Bob tidak aktif. Lalu Calvin berlari menuju tempat parkir. Saat tiba di tempat parkir, Calvin disambut todongan senjata mafia. Ketika mafia berkata, "Siapa itu?" Dijawab Bob, "Itu mitraku," sambil menembak Calvin. Ketika Bob mengeluarkan kode satelit, muncul Phil sambil berkata bahwa Bob bukan The Black Badger. Dan kode satelit yang di tangan Bob adalah palsu. The Black Badger yang asli adalah dirinya. Dan kode satelit ada padanya, ujarnya sambil mengeluarkan kode satelit. Dibantah Bob bahwa Phil adalah agen CIA dan berusaha menjual kode palsu. Seiring itu, Calvin sadar lalu mengintip pembicaraan Bob bahwa kode satelit yang asli ada di tangannya. Dan aku adalah The Black Badger, membuat Calvin kaget. Disangka lagi oleh Phil bahwa dirinya The Black Badger. Saat Bob dan Phil mengaku The Black Badger, ketua mafia angkat bicara. Dia tidak akan memilih mana The Black Badger yang asli. Keduanya akan saya pilih. Serahkan kedua kode satelit itu. Bersama dengan itu, anak buah mafia pun mendorongkan senjata ke arah Bob dan Phil. Saat Bob dan Phil melemparkan kode satelit, Haris dan timnya datang. Terjadilah baku tembak. Saat baku tembak, Calvin berlari mengambil kedua kode satelit itu. Lalu ia berlari dan diikuti oleh ketua mafia. Ketika mobil ketua mafia hampir mengejar Calvin, tiba-tiba mobilnya ditabrak Bob. Calvin pun terus berlari menghiraukan panggilan Bob. Kemudian Calvin berhenti untuk membuka HP. Di belakang sudah ada Bob. Di depan dihadang Phil sambil menodongkan senjata sambil berkata, "Berlindunglah di belakangku." Bob pun menyuruh Calvin untuk berlindung di belakangnya karena Phil itu orang jahat. Disanggah Phil bahwa dirinya disuruh oleh Haris untuk menghilang agar Bob mengungkapkan dirinya sebagai The Black Badger.
Di saat Bob dan Phil saling menyalahkan, Calvin menyuruh kepada Bob dan Phil untuk diam. Selesai Calvin bicara, Bob dan Phil saling tembak. Di tengah adu tembak, Bob seperti turun ke sungai. Phil memburunya. Diserang Bob sampai senjatanya terlepas. Selanjutnya, mereka berkelahi dengan tangan kosong. Di saat Phil terdesak, Calvin menembak pistolnya mengenai pantat Bob. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Phil untuk menghajar Bob. Lalu Phil berkata pada Calvin, "Kau telah memberikan bantuan besar demi negaramu. Serahkan senjatanya dan bersama-sama menyerahkan kode satelit." Calvin menolak, lalu akan mengongkangkan pistolnya, tapi pelurunya habis. Ia melemparkan senjata itu pada Phil. Sejurus kemudian, ia menodongkan senjatanya pada Calvin sambil berkata, "Kau tahu mengapa temanmu Bob tidak bisa menjadi The Black Badger? Karena dia terlalu lemah. Sedangkan kamu Calvin yang pernah menjadi siswa terbaik ternyata jadi orang biasa." Ia pun menceritakan saat berpura-pura mati. Padahal itu hanya untuk menjebak Bob. Sedangkan dirinya melarikan diri dengan $500 juta. Dan si Bob nantinya terjebak sebagai The Black Badger dan akan dipenjara yang sangat lama. Lalu Phil menyuruh Calvin berjongkok di hadapan Bob. Pada saat bersamaan, ia teringat bahwa dirinya bisa salto dan ia kemudian mempraktekkan saltonya. Wih! Namun sayang, ketika landas ia terkapar di tanah. Phil mencibir gaya salto Calvin sambil berkata, "Untuk apa kamu melakukan salto?" Dijawab Calvin untuk mengalihkan perhatian Phil. Ucapan Calvin benar. Selesai ia bicara, Bob menghajar Phil, lalu dipukul hingga terjatuh ke sungai. Kemudian Bob dan Phil menyerahkan kode satelit kepada berwajib. Cerita selanjutnya, Bob dan Phil berangkat ke reunian SMA-nya menggunakan helikopter. Mantap, Bob. Sebelum keduanya masuk sekolah, Harris atas nama negara mengucapkan terima kasih kepada Bob yang dapat menyelamatkan kode satelit dan berterima kasih kepada Calvin yang telah bekerja sama. Harris pun mengatakan kepada Calvin, "Bila ingin pindah kerja, hubungi saya." Saat di tempat reuni, Trevor kembali menghina Bob. Namun kali ini Bob tidak diam. Ia menghajar Trevor hingga terjatuh. Selanjutnya, panitia reuni mengumumkan raja kelas diraih oleh Bob Stone alias Robbie Wardick yang dulu gendut. Maka didaulat untuk naik panggung. Selanjutnya mereka berjoget ria. Maka film pun tamat sambil joget-joget. Itulah alur cerita film sentral Intelegence. Semoga dapat terhibur, tetap beribadah, tetap sehat, cerio, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.